Merasa ditipu masyarakat tuntut Pertamina ganti rugi karena dirut Pertamina niaga oplos Pertalit jadi Pertamax. Kasus korupsi dari Pertamina, rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehalia ada berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat. Harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin di Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain coba komen di bawah. News nih buat kalian rakyat Indonesia ya, karena akhirnya lagi-lagi terbukti Indonesia ini adalah surganya koruptor. Jadi kalau lu mau belajar korupsi, nggak usah jauh-jauh pergi ke neraka ya, karena neraka adanya di sini nih, di negara kesayangan kalian itu ya. Jadi semuanya bandit lah. Nah lagi-lagi terbukti nih dengan adanya sebuah perusahaan. Nah kali ini kita ngomong Indonesia lah. Kali ini kita ngomong Kazakhstan. Jadi Kazakhstan itu terkenal dengan korupsinya tentu saja ya. Jadi kemarin baru aja ada sebuah peristiwa heboh, seorang pejabat di perusahaan minyak milik negara itu ditangkap sama kejaksaan karena dia diduga merugikan negara itu nilainya sampai ya hampir 200 triliun guys dalam 1 tahun. Nah ini yang media banyak salah nih, katanya kerugian negara cuma 190 triliun. Tidak, karena ini terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi udah sampai 5 tahun lebih. So kalau lu kali 200 kali 5 itu nilainya hampir 1000 triliun. Luar biasa ya. Jadi dari sini lu bisa lihat program makanan bergizi gratisnya Prabowo itu bisa jadi kenyataan, itu gampang. Kalau korupsi di negeri antara berantah itu dimusnahkan. Ya, well bukan cuma itu guys. Lu tahu bikin IKN itu nggak sampai 500 triliun ya. Dengan dana korupsi yang terjadi di perusahaan milik negara ini, lu bisa punya 2 IKN sekaligus. Satu di Wonosobo, satu di Kalimantan Timur gitu kan. Enak ya. Cuman ya lagi-lagi ya negara kita ini menuju negara gagal salah satu alasan utamanya ya. Karena kita terlalu cinta dengan korupsi. Siapapun presidennya sampai detik ini, mungkin sampai zaman bumi ini kiamat ya, lu gak akan pernah lihat ada koruptor dihukum mati di Indonesia. Kalau di Cina ya tiap hari lu buka koran, sini dihukum mati, kepala desa dihukum mati, semua dihukum mati. Jadi di sana hobi orang-orang di Cina itu kalau korupsi ya harus siap berpisah dengan lehernya ya. So ini yang membedakan kita dengan negara komunis China ya. Di sana kalau lu jadi koruptor ya dan lu melakukan tindakan korupsi, lu udah tahu ya, lu sudah harus mengatakan goodbye ya, berpisah ya antara kepala dengan tubuh lu ya. Kalau di Indonesia lu kalau dilakukan korupsi lu harus siap-siap bagi-bagi jatah gitu kan. Dan lu harus siap-siap beli AC baru, kursi baru, spring bed baru, AC baru buat sel lu supaya upgrade lah jadi mewah. Jadi sebenarnya 11-12 sih lu di Indonesia, lu di penjara nggak di penjara mungkin lebih mewah di penjara kali ya karena nggak ada yang bisa gangguin lu. Dari segala berita yang berhubungan dengan korupsi Pertamax, Pertalite, Pertamina, whatever, gue nggak perlu menambahkan apa-apa karena gue rasa udah banyak banget konten kreator yang udah viral videonya dan sudah disampaikan banyak hal dan gue nggak perlu menambahkan. Tapi
untuk ini, Bahlil sebut skema blending BBM tidak menyalahi aturan. Gue kayak, aduh, kayaknya tuh Indonesia tuh butuh Menteri Human Resource. Ya, jadi Menteri Human Resource ini fungsinya untuk nge-hire menteri-menteri yang kompeten untuk jadi menteri. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia, terutama elu Bahlil, lu tuh emang kudu sekolah yang bener, makanya lu sekolah jangan ngambil PSD yang cuma 18 bulan. Nyogok sih. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Lo mending diem kalau kata gue. Mungkin di sini kita juga bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia itu orang-orang yang memimpin negara, terutama di pusat, di jabatan yang sangat krusial seperti menteri, di sektor-sektor yang penting itu malah diisi orang-orang yang cukup hanya memiliki relasi dari politisi, dari koalisi, yang tidak terlalu kompeten lah intinya. So, kemana orang-orang yang kompeten yang harusnya bisa memimpin negara? Apakah karena tidak diberi kesempatan? Apakah karena tidak mau? Apakah karena sudah kabur ke luar negeri karena tidak diberi kesempatan tadi? Atau benar semua? Permasalahannya kompleks. Tapi yang jelas, hashtag kabur aja dulu yang baru-baru ini sudah digaungkan oleh anak-anak muda ya terutama, itu bakalan menjadi efek jangka panjang. Kita lihat nanti siapa yang bakalan memimpin Indonesia 10-20 tahun ke depan. Ponakan-ponakannya Jokowi, ponakan-ponakannya Luhut, ponakan-ponakannya Bahlil, I don't know. Have a good day Indonesian, bye. Ternyata selama ini kita di prank sama tikus-tikus berdasi ini bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya orang-orang ini. Ini tuh nggak cuma merugikan negara ya, kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di-refund? Bisa nggak? Duit kita bisa nggak di-refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas-atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya. Emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh.